Tuhan uji katuk patorang, Tuhan proses. Ternyata Tuhan juga mulia bagaimana torang. Tuhan mau bawa sampai di mana ya, Bu? Pondok Cerita. Hai Sobat Cerita, kali ini bertemu dengan saya Susi Suryani Asia dalam podcast kita kali ini bersama dengan narasumber yang hadir di podcast di Pondok Cerita yang membawa cerita kehidupan mereka yang mempunyai pengalaman hidup yang begitu menginspirasi setiap orang-orang Sobat Cerita yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya. Dan kali ini bersama dengan saya seorang ibu yang memiliki kesaksian dan perjalanan hidup yang semoga akan memberkati para pendengar Sobat Cerita yang menyaksikan podcast sore ini. Tidak berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Elizabeth Sondak. Selamat datang, Bu. Hai, salam. Puji Tuhan. Kalau sebelumnya orang kenal Ibu Elizabeth kan biasa dipanggil akrab itu dengan sebutan Ibu Sondak. Iya. Kebanyakan Ibu Sondak. Tetapi kan Bu, kali ini orang ada di Pondok Cerita. Mungkin dari teman-teman Sobat Cerita belum banyak tahu tentang Ibu Sondak. Boleh Ibu orang perkenalkan sedikit kan? Nama saya Ibu Elizabeth Sondak. Saya tinggal di Manimbo Atas. Sekarang ini di Manimbo Atas. Iya, sekarang di Kelurahan Manimbo Atas, Kecamatan Matuari. Kecamatan Matuari. Oh iya. Baik Bu, orang biasa tahu Ibu Sondak. Kalau mau bilang Ibu Sondak berarti mungkin bukan asli Bitung ya Bu? Boleh Bukan. cari tahu mungkin latar belakangnya Ibu berasal dari mana Bu aslinya? Saya aslinya Minahasa dari Motoling. Papa saya asal Kawangkoan, mama saya Motoling, terakhirnya tinggal di Motoling. Oh iya, berarti memang dari Minahasa, tetapi saat ini berada di Bitung. Boleh Ibu cerita kenapa sampai di Bitung? Bagaimana dia cerita? Saya sampai di Bitung karena memang ikut suami di saat saya menikah. Saya ikut suami. Suami tinggal di Kota Bitung. Baik Bu, kita sedikit banyak dengar tentang kesaksian Ibu kan sebelum-sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang boleh Ibu sampaikan di podcast sore hari ini buat teman-teman Sobat Cerita yang ada tentang perjalanan kehidupan Ibu sebelumnya dan sampai pada saat ini. Terima kasih. Memang setelah menikah saya ikut suami kurang lebih berkecimpung di itu mungkin 18-19 tahun. Terus saya mimpi Yesus kurang lebih mungkin 2 tahunan. Saya mimpi Yesus. Jadi di saat itu saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau ambil sama saya, silahkan, saya siap. Karena memang sudah 2 tahunan mimpi Yesus. Dan puji Tuhan, satu waktu kita lagi puasa hari ke-7, tiba-tiba saya di saat mau sholat asar, saya mau bangun, saya tidak bisa bangun, kayak ada orang menekan saya untuk tidak bisa bangun. Terpaksa saya pikir sholat asar ini bisa sampai jam 5, jadi biar nanti saja. Saya tidur. Saya tidur, tiba-tiba saya sudah berdiri. Saya sadar, bukan mimpi, sadar. Tiba-tiba saya berdiri. Setelah saya berdiri, saya melihat di depan saya ada Yesus. Saya belum tahu persis dia Yesus, tapi seperti Yesus. Dan saya mau tanya, ini Tuhan Yesus? Awalnya dia mukanya ke bawah. Setelah saya tanya, ini Yesus? Dia angkat sedikit kepala. Terus saya bilang, kalau ini memang Yesus, saya minta rejeki. Di saat saya bilang saya minta rejeki, tangan saya 2 ini dipegang Yesus. Dan tidak selang berapa menit, saya lihat Yesus itu sudah kayak roh, dia naik ke atas. Jadi seperti itulah. Dan besoknya saya berpikir, kenapa sedangkan di saat saya puasa tiba-tiba Yesus datang. Dan kemudian
saya lupa juga beberapa hari kemudian, tapi masih memang puasa. Tiba-tiba juga saya bermimpi. Saya mimpi, saya lihat bulan purnama. Biasanya dia timbul di timur, sedangkan pada saat mimpi saya itu dia timbul di barat. Jadi saat itu saya kaget. Di dalam hati saya bertanya, kok kenapa bulan ini bukan timbul di timur, sudah di barat. Kemudian beberapa menit, tiba-tiba bulan ini saya lihat sudah lepas dari langit. Dia sudah agak turun, kira-kira mungkin setengah perjalanan dia turun dari langit itu. Saya lihat bulan itu sudah ada badan Yesus setengah badan dengan pakaian biru. Saya di saat itu memang kaget, kenapa ini bulan bulan awalnya bukan bulan, Tuhan Yesus di dalam bulan. Kemudian berapa menit dia sudah lebih turun, tiba-tiba mungkin tinggal kira-kira 20 meter. Di dalam hati saya dia sudah agak rendah. Di dalam hati saya, kok Tuhan Yesus ini mungkin mau datang ke kita? Tiba-tiba tinggal mungkin 10 meter, tiba-tiba tinggal 3 meter. Kemudian sudah ada di depan saya mungkin tinggal sudah tidak sampai 2 jingkal antara saya dengan Yesus. Maaf Bu, jadi ini mimpi ya? Mimpi waktu Tuhan Yesus datang kepada Ibu. Iya, melalui mimpi. Iya. Melalui mimpi. Iya. Jadi setelah Yesus sudah di depan Ibu, Ibu mau bilang Tuhan Yesus, mau panggil namanya, tidak sampai tak ucapkan. Karena ini jari Tuhan Yesus, dia masukkan jari telunjuk, dia masukkan ke mulut saya. Seperti ini. Tiba-tiba sudah berapa menit kemudian, saya ndak lihat itu tangan itu keluar lagi dari mulut saya, tetapi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Saya lihat kayak roh dia naik ke atas, sudah tidak ada. Dan besoknya saya berdoa, walaupun memang enggak tahu berdoa, ya belum tahu berdoa saat itu. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau mau ambil saya, ambil betul-betul. Saya siap Tuhan, untuk Tuhan mau tangkap kembali saya untuk ikut Yesus kembali. Maksudnya Bu, waktu Ibu berdoa itu, apakah berdoa saat itu kan Ibu dari agamamu? Apakah di saat di jam sholat itu ibu berdoa seperti itu, atau hanya mungkin lagi duduk-duduk terus berbicara seperti itu kepada Tuhan? Karena besoknya ibu renungkan ini mimpi. Karena pikir-pikir, selama mimpi Tuhan Yesus so datang di dalam keadaan saya sadar, tiba-tiba saya mimpi lagi Tuhan Yesus. Jadi saya minta, dan kalau memang Tuhan mau ambil ibu, sudah ambil saya siap kapanpun. Maksudnya tetapi ambil itu Bu, ambil saya untuk ikut kembali. Ambil untuk mengikut Tuhan, bukan diambil. Kira orang saya mendengar ambil menghadap Tuhan. Saya mau lepas mengikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Gitu. Saya siap untuk ikut Tuhan Yesus. Tetapi saya minta sama Tuhan, tunjukkan saya mau kemana. Karena kalau memang Tuhan mau ambil ibu, pastilah ibu di dalam hati ibu ikut agama semula. Semulanya Katolik. Katolik ya. Tetapi saya minta sama Tuhan, tunjukkan saya kalau saya kemana. Tiba-tiba beberapa hari kemudian saya ke pelelangan, karena saya penjual ikan. Saya ke pelelangan ambil ikan, tiba-tiba ada seorang ibu, kira-kira jarak mungkin 15 meter dengan saya, tapi ini ibu memang kenal sekali saya. Dia teriak dari jarak mungkin 15 meter, Ibu Lis, ada ikan? Oh sudah, semua ke pasar. Oh iyo, tapi ibu ini ada teman satu ibu. Dan malamnya saya mimpi ibu itu, yang teman dari ibu yang saya lihat pagi itu. Malamnya saya mimpi ibu itu katanya datang, dan setelah datang saya tanya, ibu mau perlu apa? Oh cuma mau kasih tahu ibu yang mana ibu masuk kata Pantekosta. Wah, seperti itu. Jadi seperti itulah sehingga memang keputusan saya ikut Tuhan masuk di gereja Pantekosta, karena memang
lewat mimpi. Lewat Itu mimpi. bukan ada orang yang ajak saya, enggak ada siapa-siapa, tetapi lewat mimpi semua, sehingga saya terima Yesus, saya boleh bertobat kembali, saya boleh ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Oh iya. Maaf Bu, waktu ibu kan sudah dengan suami itu kan, ibu bilang tadi lagi sholat, berarti dalam agama Muslim. Apakah waktu itu ibu aktif dalam ibadah-ibadah sholat, ibadah secara Muslim waktu itu memang aktif Bu? Saya memang aktif, Memang nggak lepas nggak lima lepas waktu. lima waktu. Iya. Wow. Anak-anak diajak kalau sholat, diajak ke masjid. Malah kalau anak-anak masih kecil-kecil, saya gendong bawa ke masjid, sampai di masjid kasih tidur, saya sholat. Jadi saya aktif. Jadi memang aktif mempelajari juga Iya. ya setiap ajaran yang ada ya ajaran waktu itu. yang saya iya. anuti, saya memang aktif. Giat untuk aktif Iya. untuk belajar ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut suami ya Bu. Iya. Jadi memang belajar, tetapi iya menarik ya Bu, ketika ibu sedang dalam puasa dan tiba-tiba Tuhan itu menampakkan diri melalui lewat mimpi sampai membawa ibu kepada satu panggilan. Kalau boleh dibilang ini panggilan khusus ya Bu, panggilan dari Tuhan yang mau membawa ibu untuk mengikut Tuhan Yesus kembali. Iya. Seperti itu. Iya. Bagaimana Bu waktu itu sampai ibu memutuskan harus ikut Tuhan Yesus? Jadi tidak ada perasaan takut waktu itu atau malu atau ragu-ragu kan? Basicnya ibu sudah aktif di seberang itu, tetapi harus berpindah agama. Apakah tidak ada perasaan ragu-ragu waktu itu? Tidak ada sama sekali. Ya. Memang dengan sukacita, karena memang sudah mimpi kan, sudah lama mimpi-mimpi masuk gereja, sampai Tuhan Yesus datang. Iya. Sampai memang ambil keputusan setelah mimpi. Ibu yang kemarin saya lihat di pelelangan, dia datang untuk masuk Pantai Kosta. Besoknya saya jualan lagi, habis jualan saya pulang mandi, terus cari ibu yang kemarin langsung ini. cari ibu yang di mimpi itu ya. Saya bilang ini ibu ini teman saya, Ibu Bawole. Ibu Mul, siapa yang dengan Ibu Bawole kemarin? Oh iya. Siapa Ibu Lis? Aduh, ada mau perlu. Ada mimpi tadi malam itu ibu ada pergi ke rumah. Ada ke rumah, ada bilang masuk juga ke Pantai Kosta. Si Ibu Bawole ini dengan cepat dia berdiri, dia sementara bundur-bundur baju, lagi cuci baju, dia langsung berdiri, langsung respon. Karena untuk dia bawa tahu saya ibu ke kan ibu memang itu. dia tahu Karena dia tahu saya Muslim. Jadi langsung dia bawa ke rumah ibu itu. Ternyata setelah di sana ibu ini adalah seorang ibu dari hamba Tuhan, gereja karismatik, wakil gembala. Jadi seperti Jadi setelah di situ kami sharing-sharing dari jam 2 lewat, kita sharing sampai jam 5, dan mungkin pukul 4 sore hamba Tuhan ini katakan, jadi Ibu Lis betul-betul mau terima Tuhan Yesus. Iya, sudah betul-betul mau terima Tuhan Yesus. Kalau memang Ibu sudah siap, saya mau doakan sekarang. Saya sudah siap, silahkan doakan. Jadi sudah didoakan, dan setelah didoakan singkat saja hamba Tuhan bilang hari Minggu, karena waktu itu kalau tidak salah Jumat Kamis pertengahan minggu ya Bu. Hari Minggu boleh masuk gereja Bu, pasti boleh. Semangat dan sekali Ibu. Iya, memang semangat. Jadi puji Tuhan, hari Minggu itu saya masuk gereja walaupun saya bohong dengan anak-anak saya. Menarik sekali ini Bu. Karena, karena kan baru ibu tuh yang sudah siap, tetapi ibu tanpa berpikir keluarga, tidak berpikir suami, anak-anak, tetangga. Jadi waktu ibu punya tekad untuk masuk gereja itu, bagaimana ceritanya tadi ibu bilang? Jadi David cerita saya mau masuk gereja hari Minggu itu, saya bohong sama anak-anak. Setelah saya sudah ganti baju, jadi pastilah anak-anak tapi saya bohong, saya bilang sama Tuhan saya bohong tapi demi kebaikan saya. Ya, tapi enggak juga seterusnya saya mau bohong, pastilah ada waktunya. Saya mau sampaikan, dan puji Tuhan saya masuk gereja. Saya bilang saya mau ke acara gunting rambu. Minggu pertama itu Bu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, alasan yang sama. Alasan yang sama. Kira-kira 2 bulanan, anak-anak memang sudah mulai curiga. Anak yang kedua, dia bilang,
masa mama setiap hari Minggu mama bilang mama pergi di acara. Kok acara di mana ini jam-jam 9? Seperti itu. Acara kong bilang jam-jam 9. Terus jawaban ibu waktu itu apa? Cuma diam dulu, ya. enggak jawab. Belum jawab ya, iya Bu. Ibu biar dorang bicara-bicara, oh begini, ibu diam. Satu waktu memang anak yang kedua ini mungkin dia ikut. Jadi saya pulang gereja saat itu, ini anak bilang, duh mama soba balik Kang. Soba balik, orang so curiga pa mama. So curiga itu ibu bawole datang-datang pa mama. Mama so masuk Kristen, mama so masuk gereja. Mama pe gereja dari bengkel anu masuk ke dalam. Oh, ternyata anak-anak sudah mengikuti waktu ibu keluar dari rumah itu ya. Mereka cari tahu. Terus saya katakan, iyo mama memang so masuk Kristen. Karena memang lewat mama pe mimpi so lama mimpi masuk Kristen, jadi mama so putuskan mama mau iko kembali mama pe Tuhan yang dulu. Jadi mama mau iko Tuhan Yesus ulang. Jadi ngoni ndak usah mau kecewa dengan mama, biar bagaimanapun ini ngoni pe mama. Tapi selang beberapa bulan anak-anak ini sempat turun dari rumah. Oh, jadi reaksi anak-anak setelah mengetahui ibu itu, reaksi anak-anak itu sempat turun dari rumah. Reaksi suami, reaksi tetangga itu Bu seperti apa? Gitu. Suami sudah tidak ada, sudah berangkat ke Gorontalo. Ke Gorontalo. Iya. Dan memang tetangga pada umumnya memang tidak senang, tidak setuju dengan. Tetangga juga sudah tahu ya Bu waktu itu ya. Iya, setelah memang mungkin beberapa minggu. Mungkin tetangga sudah banyak yang tahu karena keluarga di dekat-dekat situ ya. Oh, ada keluarga juga yang so tahu tapi mungkin orang masih badiam. Dan puji Tuhan setelah anak-anak turun dari rumah, saya ke Bapak Gembala, saya bilang Bapak, karena waktu itu saya pulang dari sel group hari Senin, tinggal yang adik yang di rumah, kasihan ada duduk-duduk di muka pintu. Sampai ini yang Rini bilang, mama itu kakak dua seturun dari rumah. Mama lihat dorang pe lamari, so abis dorang pe baju, dorang so bawa semua dorang pe baju. Jadi saya sebagai orang tua memang kecewa, menangis. Saya balik lagi ke gereja dan minta didoakan oleh Bapak Gembala karena anak-anak saya yang semua itu cewek dua sudah tidak ada. Ternyata keluarga dari bapaknya suka sebakos pada orang. Oh, karena ketahuan ya dari keluarga suami sudah tahu. Jadi mereka mengambil anak-anak untuk dipisahkan dengan ibu ya seperti itu. Iya. Tetapi puji Tuhan lewat doa-doa kami tiba-tiba anak saya pulang yang siang, kira-kira mungkin pukul 2 siang, saya pas memang sementara doa, anak ini masuk. Selesai doa dia bilang, "Mak, Ina so pulang. Adek nanti sebentar malam." Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh kembalikan anak-anak saya kembali dengan saya dan melanjutkan pendidikan. Tetap lanjutkan. Iya. Tetapi waktu itu mereka sudah tidak istilahnya memberontak lagi atau tidak memberontak lagi. Sudah istilahnya mengikuti apa yang Ibu Sonda lakukan. Anak-anak sudah terima keadaan saya. Tetapi mereka waktu itu masih di agama papanya. Iya, masih seperti itu sampai sekarang. Iya, karena mereka sudah berpendidikan, sudah tercatat ya Bu. Iya. Oh, puji Tuhan. Kan tadi Ibu bilang dari tetangga sudah tahu. Mungkin pernah saya dengar satu cerita, Ibu cerita tentang ada batu-batu itu di kintal rumah. Itu bagaimana itu Bu ceritanya? Setelah beberapa bulan kemudian rumah saya sering dilempar batu. Dan karena Ibu berpindah agama karena mungkin saya sudah Kristen, mungkin ada yang sudah memang tidak senang dengan saya sudah masuk Kristen. Dan di saat mungkin mereka sudah tahu mau keluar pulang pagi karena kami di gereja karismatik itu setiap
Kamis ada doa malam. Jadi saya ke gereja jam 7, pulang pagi jam 5. Jadi setelah beberapa kali mungkin mereka sudah tahu, oh suka keluar mau pergi gereja nanti pulang pagi. Jadi di situ juga kesempatan mereka lempar batu di rumah saya. Dan saya sampaikan sama Bapak Gembala, terus Bapak Gembala katakan nanti sore kasih bersih halaman. Kalau halaman bersihkan, nanti kalau ada lemparan lagi, pastilah ada di halaman itu batu itu nanti diambil bawa ke gereja. Dan puji Tuhan setelah itu ada lemparan lagi, saya ambil batu itu bawa ke gereja dan didoakan, dan puji Tuhan sudah tidak pernah lagi. Wah, menarik sekali ya Bu. Respon memang tetangga seperti itu ya, mereka tidak menerima sehingga sampai dilempar dengan batu. Tetapi kita melihat kuasa dari doa itu ya Bu, ketika Ibu dengan percaya dan dengan pendeta yang ada berdoa menyerahkan masalah ini, sehingga lambat laun tetangga juga bisa menerima ya Bu. Akhirnya pada akhirnya mereka tetangga terima semua. Wah, puji Tuhan. Luar biasa kuasa doa ya Bu, pertobatan yang luar biasa. Bu, setelah Ibu berpindah ke agama Kristen ya saat ini, apakah ada hal-hal yang berbeda ketika sebelum menerima Tuhan Yesus sampai sudah menerima Tuhan Yesus? Perubahan apa yang Ibu alami, yang Ibu biasanya waktu dulu kita sering melakukan ini, tetapi setelah bertobat ada perubahan enggak yang Ibu ingin sampaikan, ingin ceritakan? Memang ada ya. Yang saya mau rubah setelah saya terima Yesus di dalam kehidupan saya, poin pertama yang saya mau rubah, saya mengurangi dosa. Karena memang mungkin kalau dibilang di saat saya Muslim terlalu banyak dosa yang saya lakukan, tapi dosa ini ada dosa di pasar di saat berjualan. Berbeda ya Bu, perasaannya waktu sebelum itu dan sesudah itu, perasaan berdosa itu beda ya, sampai Ibu punya niat merasa itu tidak merasa berdosa sebelumnya. dosa enggak. Tetapi setelah bertobat, karena sudah banyak mengenal firman Tuhan. Jadi saya mau lakukan firman itu di dalam kehidupan saya. Karena mau membalas kasih Tuhan. Kebesaran Tuhan boleh panggil saya lagi untuk menjadi anak Tuhan. Jadi itu yang saya syukuri. Jadi saya mau belajar untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya mau menghindari dari dosa ini. Dan saya mengambil kesimpulan untuk saya puasa. Jadi setelah saya puasa, awalnya saya puasa 40 hari. Saya tutup makan saya jam 9 malam. Jadi puasa saya mulai jam 10. Saya batal, besoknya sore jam 4 sore saya batal. Jadi selama 40 hari memang boleh dibilang 50% masih. Jadi belum cukup ini puasa 40 hari yang saya lakukan, karena memang ini mulut kadang-kadang masih jaga terlanjur. Jadi saya mau Ibu merasa terlanjur berdosa sampai harus mengubah sikap-sikap itu. Suka merubah. Kalau biasanya kan pada umumnya ya Bu, orang berbicara mungkin sembarangan, orang anggap itu biasa. Tetapi setelah Ibu bertobat, Ibu merasa itu salah besar sampai punya niat ingin merubah itu. Rasa takut. Jadi saya tambah puasa saya menjadi sampai puasa saya 100 hari. 100 hari. Biasanya puasa 30 hari, orang kenal 40 hari, ini sampai 100 hari. Iya, saya puasa waktu itu sampai 100 hari. Berat badan saya sebelum saya puasa itu 72 kilo. Selesai puasa saya timbang 56 kilo. Jadi turunnya 16 kilo. Pengorbanan besar sekali ya Bu, karena saat puasa selama 100 hari. Iya. Pengorbanan besar sekali karena Ibu begitu merasa Tuhan begitu mengasihi ya Bu, sampai punya hati yang memang betul-betul mau ikut Tuhan dengan serius, sampai puasa yang biasanya cuma 30 hari, 40 hari, tapi ini sampai 100 hari. Wah, luar biasa. Saya ada guru rohani saya itu namanya Saudara Jenli. Pada saat itu dia masih cowok belum menikah. Jadi Jenli inilah yang
menjadi guru rohani Guru saya yang rohani. membimbing saya dengan begitu baik, sehingga saya lebih belajar untuk melakukan apa yang Tuhan apa yang Tuhan inginkan. inginkan. Iya. Puji Tuhan. Padahal sebelumnya Ibu begitu aktif juga kan Bu. Tetapi di sini yang saya ambil poin yaitu ketika orang mencintai Tuhan, sama dengan ketika orang mencintai manusia kan Bu, orang ingin melakukan apa yang menyenangkan Iya, hati betul. hati orang yang orang cintai. Ini Ibu begitu mencintai Tuhan Yesus sampai ingin melakukan apa yang benar-benar Tuhan Yesus inginkan. Dan Haleluya. satu saat saya baca firman Tuhan ke Daniel. Oh, ada cerita lagi. Ya. Saya setelah baca firman Tuhan Daniel ini, Daniel itu dalam sehari dia ada 7 kali 7 kali. Iya, berdoa. benar sekali di Kalau Alkitab dikatakan iya, ada sempat 7 kali. 7 kali Iya. Daniel kan. Setelah saya baca firman Tuhan ini, saya tertarik. Wah, Saya menarik, tertarik. Apakah saya bisa untuk lakukan doa ini dalam sehari itu 7 7 kali. Dan saya praktekkan. Dan puji Tuhan, Puji Tuhan. saya boleh, tapi memang tidak sampai sekarang. Cuman Iya, berapa bulan saja saya lakukan doa Doa sampai 7 kali 7 sehari. kali ya, dari jam 4 jam 4 subuh, jam 9 pagi, 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, tetap, ya, jam 6 sore, jam 5 sore, jam 6 sore, jam 7, jam 9. Jam 9. Jadi Iya, 7 kali 7 sehari. iya. Wow. Kita lihat ya Sobat Cerita, ini seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak 3, tetapi 4 ya Bu, 4 orang anak dengan usia sekarang ini Bu sudah 60, hampir 60 tahun. 60. Hampir 60 tahun, tetapi begitu bersemangat mengikut Tuhan Yesus. Ini dikalahkan oleh teman-teman Sobat Cerita yang masih muda ini ya Bu. Ini, wah jadi itu ya. Bu, kalau tadi dalam perubahan sikap, apakah ada yang berubah lagi ketika mengikut Tuhan Yesus? Mungkin dulunya keadaan Ibu begini, tapi setelah mengikut Tuhan, ada nggak sempat mengalami perubahan dalam hal ekonomi mungkin, Iya. atau keadaan fisik, tubuh? Iya. Ada Bu. Kalau memang pertama ya, karena dulunya saya memang hampir setiap bulan saya masuk rumah sakit Angkatan Laut. Waktu sebelum itu? Iya, Mas. Saya hampir setiap bulan karena saya dapat jantung ada sakit kira-kira jantung. iya umur 32 kalau enggak salah ya. Hujan saja, kalau hujan keras saya takut jantung saya begini Jantung, sampai ya, mau Bu. masuk rumah sakit. Oh iya. Karena Sampai masuk kalau rumah sakit, kalau Bu. mau masuk rumah sakit itu saya mau lihat kondisi saya seperti apa. Kalau ini kaki ini biru, kuku-kuku biru, kadang telapak ini sudah biru, harus masuk rumah sakit. Harus masuk rumah sakit. Tetapi puji Tuhan setelah saya bertobat, hilang. Itu hilang, penyakit hilang, ini hilang dengan sendirinya. Iya, Bu, hilang atau dengan sendirinya. Saya tidak bilang lagi obatin. Saya dulu sempat kemana-mana. pernah kambuh enggak sesudah mengikut Tuhan, pernah kambuh, terus ada proses seperti apa sampai dia hilang Bu? Yang dia kambuh kayaknya nanti tahun ini. Oh iya, Iya, jadi tahun waktu ini. setelah pertobatan itu memang hilang sakit itu, sakit iya, jantung, jantung itu hilang. Ada sakit yang lain yang pernah Ibu derita waktu itu, waktu selama perjalanan hidup selain sakit jantung? Setelah bertobat, Iya. kalau sebelum sih ada, setelah bertobat enggak juga sih. Saya kebetulan pernah dengar nih Bu ceritakan dari teman-teman sampai rekomendasikan Ibu untuk hadir di podcast ini. Katanya ada juga sakit yang parah ya, mungkin apa ya, selain sakit jantung itu ada sakit lain. Oh iya, tahun yang lalu bulan Mei mungkin kalau enggak salah 17 Mei saya sempat kejang-kejang dari rumah sampai rumah sakit. Dan pada saat itu saya sudah agak membaik, sudah mau dipindahkan ke ruangan. Tetapi tiba-tiba saya drop lagi, kejang-kejang, sehingga
diputuskan dokter untuk dirujuk saat itu. Jadi malamnya Tahun saya lalu. kurang lebih tahun yang lalu 2021. Tahun yang lalu pas bulan Mei, 17 Mei itu saya masuk rumah sakit. Malam itu juga saya dirujuk ke Malalayang. Dan prediksi dokter di saat saya di rumah sakit Manembo-Nembo, prediksi dokter saya adalah pendarahan otak. Pendarahan di otak. Iya. Itu karena darah tinggi atau apa, Bu? Memang sih sempat darah tinggi. Ada ya? Iya. Oh, ada riwayat Sempat, sakit darah cuman tinggi. setelah saya dapat buku kronis, jarang lagi tuh darah tinggi. Oh, jarang kambuh. Iya, Iya, jarang tetap. sekali untuk kamu. Jadi setelah masuk rumah sakit, setelah proses demi proses di rumah sakit, dokter sudah berupaya bermacam-macam. Dan di saat memang saya sakit, saya hanya serahkan sama Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, kesehatan, kemampuan saya untuk menghadapi sakit penyakit saya, karena prediksi dokter saya adalah pendarahan otak dan ada kemungkinan besar ya 90% saya akan nanti dioperasi. Iya, Bu. Kalau kita tahu kan riwayat darah tinggi itu dia bisa sampai parahnya bisa menyumbat pembuluh darah yang ada di otak sehingga ada penyumbatan. Jadi itu harus dioperasi menurut dokter. Menurut dokter. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, dokter boleh saja berkata saya pendarahan otak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubahkan saya. Tidak akan terjadi seperti prediksi dokter. Waktu Dan diprediksi puji itu, Bu, Tuhan, memang sakit. Keadaannya memang Ibu mengalami sakit. Iya, saya yang kan perasaannya sakit kejang-kejang sampai kejang. kepala memang sakitnya Sakit minta luar ampun. biasa. Iya. Sampai sudah dirujuk, sudah berada di Malalayang. Iya, waktu sudah itu. ada di Malalayang, sudah. Di saat mau foto saya berdoa, Tuhan, biar hasil foto saya ini saya baik-baik saja. Saya tidak mengalami gangguan apa-apa di kepala saya. Puji Tuhan, hasil keluar saya baik-baik saja. Hasil foto. Setelah saya difoto, terus dianjurkan lagi kedua hari kemudian saya direkam otak. Jadi saya dibawa lagi ke satu ruangan untuk direkam otak, dan setelah saya sudah diroda, sudah didorong ke tempat ruangan rekaman otak, saya berdoa terus, saya bilang, Tuhan tolong saya mau rekam otak, dan saya percaya hasil rekaman saya ini saya tetap baik-baik saja. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Wow, puji Tuhan. Hasilnya saya baik-baik saja. Setelah itu saya dianjurkan lagi untuk melakukan scan. Iya, dianjurkan, tapi waktu itu saya sudah keluar rumah sakit, jadi karena jadwal scan saya masih hampir mungkin 10 hari, jadi minta sama dokter untuk pulang dulu, nanti balik lagi, dan diizinkan dokter. Jadi rencana scan setelah kita mau berangkat hari Rabu itu mau di scan, saya bangun setengah 4 saya bangun, saya berdoa, saya berlutut, saya menangis dengan Tuhan. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, biar hasil scan saya sebentar saya baik-baik saja. Saya tidak akan dilakukan operasi, saya tidak akan mengalami gangguan di otak saya seperti prediksi dokter saya pendarahan otak. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya tolak semua itu. Diagnosa dokter saat itu waktu itu di Bitung sampai dibawa ke Malalayang. Tetapi karena di Malalayang lihat Ibu masih keadaan sakit sampai dianjurkan mau scan lagi karena masih sakit. Karena masih sakit terus. Jadi so difoto, so direkam tetap sakit. Jadi dianjurkan saya harus di scan. Dan puji Tuhan setelah hasil scan, kami ke rumah sakit hari Jumat, hari Rabu, dan setelah ditanya hasilnya kapan, mereka katakan mungkin 1 minggu. Tetapi karena anak saya lama 4 tahunan di rumah sakit sana Malalayang, jadi sudah konfirmasi dengan teman-temannya agar dipercepat hasil saya. Dan puji Tuhan hari Jumat
Sudah dapat telepon, hasilnya sudah keluar, jadi diambil menantu saya karena pas dia kerja di Manado, jadi anak saya sampaikan sama suaminya untuk diambil hasil scan mama. Yang terakhir itu. Terus difoto saja dulu biar secepatnya mungkin anak ini mau kasih sama dokter saraf yang ada di mau konsultasi ya bagaimana hasil setelah kasih hasilnya dokter Ellen dia katakan kok mama kamu baik-baik saja. Iya. Mama kamu tidak ada gangguan apapun di kepala saya. Yang diagnosa awal dokter itu juga Bu atau dokter yang berbeda? Dokter yang berbeda. Padahal hasil rujukan pertama itu ada pendarahan, tetapi di hasil scan terakhir itu puji Tuhan tidak ada apa-apa ya Bu. Baik saja. Saya bersyukur sekali. Tetapi kan Bu prosesnya itu masih sakit. Waktu itu sampai di scan itu kan Ibu bilang masih sakit. Iya, masih sakit. Jadi DP proses penyembuhan yang Ibu rasakan sampai sembuh, sampai tidak mengalami sakit itu bagaimana Bu ceritanya? Setelah selesai scan saya tinggal berdoa karena sudah tidak bisa ke dokter lagi ya Bu. Iya. Sonda ada resep kan? Iya betul. Resepnya sudah habis. Cuman saya serahkan sama Tuhan, saya percaya kalau hasil ini semua baik-baik saja, saya percaya saya pasti sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi memang mungkin tidak sekecap itu, tidak semudah itu langsung sembuh, tetapi proses hari demi hari berhari-hari ya Bu. Berangsur pulih dan pada akhirnya saya pulih. Puji Tuhan. Jadi ini perjalanan iman Ibu dalam pergumulan sakit penyakit di mana secara medis ini dokter sudah diagnosa menyatakan bahwa Ibu pendarahan otak, tetapi padahal tetap mengalami sakit, tapi karena dokter sudah melihat hasil akhir tidak ada apa-apa sampai 3 kali didiagnosa Bu tidak ada sakit, berarti ini memang Tuhan izinkan ya Bu, kalau boleh dibilang Tuhan izinkan sampai Ibu harus mengalami pengalaman iman untuk bisa mengalami kesembuhan. Jadi berharap total kepada Tuhan. Puji saya serahkan Tuhan. sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya percaya saya pasti disembuhkan. Puji Tuhan. Dan sampai pada saat ini Sobat Cerita, orang lihat Ibu Sondak sehat-sehat ya, puji Tuhan. Sehat. Haleluya. Wah, menarik sekali Bu. Nih cerita, banyak cerita yang kita dengar sih dari teman-teman tentang Ibu Sondak punya kesaksian hidup. Kalau tadi dari sakit penyakit, mungkin dari segi ekonomi mungkin ada yang Ibu ingin ceritakan pengalaman dengan Tuhan seperti apa sebelum dan sesudah. Mungkin yang saya ingin sampaikan, Tuhan menguji saya di saat rumah saya harus dijual karena hutang. Tapi bukan hutang saya, cuman sertifikat saya ada yang pakai masuk ke Danamon. Dan pada tahun 2018 Danamon ini sudah bangkrut. 2018. Sudah bangkrut dan Danamon Bank ini sudah dijual ke Bank Tokyo. Jadi semua nasabah dianjurkan untuk melunasi semua hutang-hutang, pinjaman. Iya. Dan sertifikat Ibu yang dipinjam itu masih 2 tahun. Masih ada 2 iya, 2 tahun setoran. Dan setelah yang meminjam itu teman Ibu. Sebetulnya seperti itu ceritanya. Anak saja. Oh iya. Maaf Bu, sudah. Dan di saat itu memang sudah 3 bulan dikasih informasi, tetapi anak ini masih mau kejar uang untuk menutupi. Tetapi memang dia tidak dapat uang begitu banyak, sehingga tinggal 3 minggu jangkanya. 3 minggu jangka, kalau memang tidak dibayar terpaksa sertifikat kan orang tidak bisa dapat karena sudah beralih jadi hak pindahnya kepada bank ya Bu. Iya. Jadi di saat itu saya memang saat itu
waktu Bapak Moninca dan Ibu Moninca datang untuk menyampaikan hal ini, karena yang orang ini ndak mau sampaikan langsung, jadi dia minta tolong sama Bapak Moninca dan Ibu Moninca teman untuk ibu untuk sampaikan, untuk datang sampaikan. Memang di saat Bapak Moninca dan Ibu Moninca sampaikan, satu yang saya teriak sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya. Jangan permalukan saya Tuhan, itu yang saya minta. Utama sama Tuhan, jangan permalukan saya. Itu teriak saya di saat Bapak Moninca dan Ibu Moninca sampaikan. Ya Tuhan, jangkanya tinggal 3 minggu. Saya dapat uang di mana 105 juta. Anak saya baru wisuda 2018 itu. Saya mau dapat uang di mana? Kalau nggak dapat uang terpaksa mati di rumah, terus saya mau kemana? Jadi yang saya teriak sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya adalah anak Tuhan. Jangan nanti keluarga bilang apa, teman-teman bilang apa, tetangga bilang apa. Itu mau bercerita sama dengan pendeta, orang bilang akhirnya sunyak dari rumah. Tuh berpikir begitu, tapi puji Tuhan, memang proses Tuhan ya, sakit, sangat sakit. Kakak saya mau memberikan PPKB kendaraan, kalau boleh kalau boleh mau isi setiap bulan, gade jo itu oto, kok isi jo tiap bulan. Tapi ini anak bilang sudah jo, mau sibuk lagi, mau pikir utang. Jadi kesimpulan saya dengan anak saya, rumah harus dijual. Seberapapun sisanya untuk saya dengan anak saya satu itu, macam anak ini bilang yang penting masih ada orang mau tinggal akan. Masih ada sisa dari penjualan, sehingga ibu bisa mendapat tempat tinggal baru. Memang puji Tuhan, bersyukur sekali karena mau jual rumah, kalau mau jual mungkin 10-20 juta mungkin agak mudah Kang. Jangka tinggal 3 minggu. So terlalu singkat untuk saya. Menangis. Tuhan tolong saya. Jangan permalukan saya. Tuhan, saya harus kehilangan rumah. Dan setelah saya dengan anak saya mau mengunjungi seorang bapak dan ibu haji, bapak haji dan ibu haji ini hendak juga jauh dengan rumah saya di Pateten. Saya berdoa dulu, Tuhan, saya mau mengunjungi bapak haji Leman bersama ibu Kila. Saya mau menyampaikan rumah saya ini mau dijual. Tuhan tolong saya, Tuhan. Untuk tolong menutupi saya Tuhan, utang di bank itu ya. Untuk menutupi utang di bank, dan karena kalau bank yang ambil alih berarti ibu tidak dapat apa-apa. Iya benar, lebih baik ibu ambil inisiatif dijual, ada harga lebih untuk bisa ada sisa. Jadi untuk saya ibu, berdoa, Tuhan tolong saya, jamaah bapak haji dan ibu haji, Tuhan rangkul mereka, kuasai mereka Tuhan, biar mereka boleh menerima permohonan saya dan Rini. Jadi sebelum pergi ibu berdoa dulu. Berdoa dulu. Sudah kami melangkah jalan dekat, kami jalan sampai hanya bapak haji. Mari bu, sudah assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, mari ya Cik Lis, mari, karena kalau biasa di Pateten saya dipanggil Cik Lis. Mari Cik Lis, masuk duduk. Ada perlu Pak Haji. Perlu apa? Mana Ibu Haji dang? Ya masih di toko. Ibu Haji nanti jam 8 pulang. Jam 8 tutup toko. Cuma ada perlu Pak Haji, sebetulnya dengan Ibu Haji. Perlu apa bilang Jo, nanti Pak Haji mau sampaikan. Pak Haji, saya pe rumah mau jual. Kenapa Bu? Ya suka mau jual, memang rencana mau jual. Mau jual berapa? 2,5. Begini Bu, nanti kalau Ibu Haji pulang, nanti mau kasih tahu. Nanti besok torang mau pulang cepat. Torang mau tutup toko jam 6. Jadi torang pulang jam 6, Ibu datang. Dan puji Tuhan,
besok pagi. Besok, Jadi ya. singkat saja kami pulang. Besok pagi saya di pasar, mungkin kira-kira masih jam 7, setengah 8. Ada telepon. Nih ada nama. Kadang-kadang kalau sibuk berjual nggak suka angka. Iya, betul Kalau ya, nggak ada Bu. nama. Iya. Tapi rupa jaga dorong di hati angka. Ya sudah tinggi sih. Halo, ini dengan siapa? Oh, Haji Kila Cik Lis. Oh iya Haji. Kenapa Haji? Ada minta berapa tuh rumah? 2,5, 1,5 Jo. 250. Iya 250. 1,5 Jo. Ditawar 150. Iya. So ditawar. Jadi ini hati dang so Bergejolak, legada. iya. Iyo. Karena so Berarti ada ada tawaran. niat untuk membeli, Iyo. ya ada tawaran, iya Bu. 1,5 Jo. Aduh belum Haji, terlalu murah kok kalau 1,5. Begini Jo, Cik Lis, nanti sore datang ke rumah kira-kira jam. Oh iya Haji. Belum jadi dengan harga seperti itu, 150 belum jadi. Iya. Jadi harapan 75% ibu sudah ada harapan. Sudah ada harapan. Iya. Jadi ini otak ini so kacau begini, so mulai reda. Iya. Karena berpikir ini, karena tuh tawaran so 150. 150. Jadi pastilah dia di atas akan jadi. Di atas, ya. Sudah. Besok sorenya so ke sana. Jadi berapa kok dang Cik Lis? Haji 200 Jo, harga pas itu. Begini Jo Cik Lis, 18 so sampai situ. Ditawar lagi. 18 so sampai situ Haji, 19 dang Haji. Nyanda tambah 5 juta Jo Haji. Begitu Jo Cik Lis, ya sudah anak ini sokore biar Jo mak. Direlakan. Iya. Jadi langsung jadi. Jadi di saat itu saya katakan Haji, saya besok mau ke bank, nanti mau dengar mau pergi. Jadi saat itu langsung ya jadi 185 juta. Jadi 180. Oh, 180. Sebetulnya mau paksa di 85. Oh, puji Tuhan, luar biasa ya Bu. Iya, begitu kayak apa namanya, begitu mudah dan Begitu mudah, iya. saya jual rumah itu, saya Benar melangkah sekali. 1 hari itu langsung ditawarkan. Istilahnya tidak ada berapa pintu, hanya satu pintu ya Ibu tertuju. Iya, enggak Nggak susah. susah seperti Iya, itu. memang saya serahkan sama Tuhan. Memang di saat jam 6 itu saya dengan Rini juga mau ke haji, saya lagi berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tahu keberadaan saya, Tuhan tahu kesulitan saya saat ini. Tuhan tahu apa yang saya hadapi saat ini. Tuhan sebenarnya Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu untuk menjual tempat tinggal karena ini tempat tinggal. Puji Tuhan, poin yang luar biasa sekali kan Bu, ketika orang so mengikut Tuhan, istilahnya Tuhan bilang lakukanlah segala sesuatu itu dengan setia, jangan melupakan Tuhan dalam setiap orang perjalanan hidup. Ketika ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Ketika orang mau melangkah juga selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa. Saya tetap Puji Tuhan. berpegang kepada Tuhan. Kepada Tuhan, sehingga masalah Ibu tadi yang bilang padahal tinggal 3 minggu Bang ini semua udah bilang semua ambil alih ini rumah, tetapi orang lihatkan kuasa Tuhan ketika Ibu mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mujizat Tuhan nyatakan luar biasa. Dan memang luar biasa sekali pekerjaan Tuhan, karena memang di saat rumah itu dijual, hari Rabu itu terbayarkan rumah saya. Malam itu saya ndak tidur semalaman karena berpikir begini, saya sudah tidur di rumah orang, bukan rumah saya lagi. Saya menangis karena Tuhan, kenapa saya harus begini? Tuhan, kenapa dan kenapa dan kenapa? Saya bilang sama Tuhan, saya harus rumah kehilangan. itu sudah benar ya Bu. Saya Sudah minta jangka 2 bulan saya di rumah itu. Tuhan, kenapa saya menangis, kenapa saya Tuhan seperti ini, saya sudah kehilangan tempat tinggal, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya menangis dengan Tuhan setiap saat saya menangis dengan Tuhan. Kadang-kadang pulang pasar biar lapar, so ndak suka makan, kadang-kadang sunya ndak mau dapat mandi, memang so kacau, so stres dengan karena berpikir so mau tinggal di mana lagi ya Bu. Iya, setelah ini itu mau beli ini ceritanya. mau cari rumah tempat tinggal baru lagi. Betul sekali, iya Bu. Tinggal. Iya. Jadi setelah sel group saat itu saya bersaksi bahwa sel group
terakhir di rumah saya malam hari ini. Oh, ada ibadah di rumah ibu. Iya, Oh. beberapa minggu kemudian ada ibadah, jadi Itu di saya Paketen saksikan ya, Bu, karena itu. karena memang pada umumnya mungkin baru Bapak Moninca sama Ko Onal yang tahu. Oh, iya. Yang jemaat lain belum Belum tahu. tahu. Jadi mereka memang mungkin kaget saya katakan bahwa ibadah terakhir di rumah saya di alamat Pateten. yang lama Pateten Iya. saat itu. Selesai ibadah, mendengar kesaksian saya ini Cicipi, masih ingat Oh iya, Cicipi. Ibu Cipi ya. Cicipi katakan, Ibu Sondak, yang penting masih ada duit sisa, boleh tambah boleh mau beli akang rumah yang penting soalnya nak mau basa, so layak mau tinggal, soalnya nak mau basa, bersabar Jo. Saya katakan sama Cicipi, sebetulnya Ci, yang saya inginkan bukan rumah yang yang penting so layak tinggal. Ci, saya mau ini rumah ada jual, Ci. Tamu minta apa Tuhan ganti lebih bagus dari rumah ini. Benar sekali, iya, benar sekali. Karena memang Bu, rumah di iya. Pateten itu rumah sorapu, katu selama Iya. tuh rumah itu. Kalau Selama boleh jadi berdoa memang- Pak Tuhan, setidaknya mau digantikan Iyo. rumah yang lebih baik dari rumah Iyo. sebelumnya. Iyo. Jadi dengar Cicipi saya bantah dang ini Ci pe kata-kata, tapi bilang kalau saya Ci, saya mau minta Pak Tuhan karena kalau ini memang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya, pasti saya minta Tuhan ganti lebih baik dari rumah yang sekarang ini. Begitu. Jadi memang setelah terjual rumah itu hari Rabu, saya so tidur di rumah orang, besoknya saya drop, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, setelah di rumah sakit saya diponis dokter stres, tekanan tinggi. Iya, sehingga saya memang saat itu sempat stroke ringan, mungkin karena tekanan pikiran. Oh, itu yang masalah itu sampai Ibu masuk rumah sakit itu yang tadi diceritakan ya? Atau berbeda Bu? Oh, itu? berbeda. Oh, berbeda. Nah, jadi saya di saat itu juga setelah saya keluar rumah sakit, saya sudah dapat buku kronis. Buku kronis. Karena obat saraf sudah dipakai seumur hidup. Karena memang saya memang terganggu betul di saat memang rumah saya terjual. Ketika ada masalah itu ya Bu. Tetapi Jadi, saya kan tidak tahu seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Belum Ternyata tahu, belum iya, Bu. tahu Belum sama tahu. sekali. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup berarti saya. ada cerita yang menarik lagi setelah ini ya Bu. Setelah rumah yang lama terjual, bagaimana proses mendapatkan rumah yang baru? sekarang ini. Menarik. Jadi bagaimana Bu Iya. di cerita ini? Jadi karena memang saya minta Tuhan untuk Tuhan gantikan saya dengan rumah yang lebih baik dari rumah yang sudah terjual. Dan puji Tuhan setelah kami cari rumah, sebetulnya saya dapat rumah di perumahan belakang Polres, perumahan Polres itu. Tetapi memang rumah itu torang pe baku dapa memang so suka dan biaju yang penting kok so ada mau tinggal akan seperti itu. Tetapi di saat ini mak dusu doi so bilang belum ada doi Di rumah kita. yang sekarang yang baru ini Bu atau bukan? Bukan yang mau bayar yang mau rencananya yang di sini. Kayak ditegur-tegur dan jangan dulu. Dan puji Tuhan beberapa hari kemudian tiba-tiba ada ini anak ketiga yang tadi malam dia bilang, "Mak, ada rumah mau jual di Manimu atas, Mak, rumah sementara bangun." Sonek batako tuh rumah, Mak. Kira-kira mungkin jam 4 ini anak bilang. Jadi orang jam 5 langsung start kemari 3 motor. Langsung datang di rumah yang sekarang. Lihat rumah baru. Sampai rumah sementara bangun. Masih sementara bangun. Iya, sementara bangun. So telepon, "Bu, rumah yang mau jual di Manimu atas." "Oh iya, torang ada di lokasi ini, boleh datang. Torang ada di lokasi rumah yang mau dijual." Jadi datanglah si pemilik rumah, langsung baku jadi di situ, langsung dia bawa pada rumah dibawa, langsung lihat sertifikat. Lihat sertifikat. Jadi rumah itu jadi 100, tapi belum begitu. Cuma dia pemuka so berdiri badan rumah. Wow. Yang 7x8 itu dia sonek batako.
Jadi dengan doi sisa di bank itu kita kasih genap bangun itu dan bersyukur karena awalnya orang belum tahu itu kintal seluas itu. Seluas itu, iya Bu. Waktu saya kan mau konfirmasi dengan Ibu untuk acara podcast, sempat mengunjungi dulu Ibu, cari tahu dulu kan. Saya lihat itu 2 kapling ya Bu, hampir 2 kapling lah rumah itu. Iya, besar, itu ya? dulunya itu kok siong kata kintal dia ada kok siong beli untuk mau bikin kos-kosan, tapi enggak jadi, dia jual ke orang Ternate ini jual ke ibu. Oh begitu DP cerita. Jadi nanti so bacerita dia bilang ibu masih satu rumah waktu sebelah itu. Oh sampai di mana DP batas itu dan Bu? Itu Besar, kan iya, Bu. perempatan. Itu tuh Besar. aduh ternyata tuh luas ini kintal. Betul Jadi, sekali. Jadi 12 kali 22. 12 kali 22 dengan Jadi, harga 100 juta. Puji Jadi Tuhan. setelah Luar so tinggal awalnya kan pikir jauh ke pasar. Tapi hari demi hari so pikir so santai so biasa. Baru mulai mengerti ternyata kan Tuhan ada proses Tuhan kita berproses. Tuhan kasih jual kita pe rumah Tuhan mau ganti sesuai dengan ibu dah minta. Tuhan sekali, kasih rumah iya, Bu. yang lebih bagus Benar dari rumah sekali. yang ada di Wah, Patete. iya. Puji Tuhan, Tuhan Tuhan. kasih yang lebih bagus dari Patete. Wow, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan kita. Iya, Tuhan Tuhan kita luar biasa, dahsyat ya Bu. dahsyat. Iya. Saya melihat juga memang iya waktu torang pergi pe ibu pe rumah, wow, rumah yang cukup besar. Buat saya itu rumah yang besar. Dan kalau dengan ceritanya seperti itu harus kehilangan rumah sampai rasanya malu sampai mau kehilangan rumah, tetapi Tuhan gantikan dengan rumah yang lebih baik lagi. Puji Tuhan kasih Tuhan. rumah baru, bukan rumah Yang biasa, masih iya, baru. rumah yang baru Tuhan kasih, dan tidak ternyata bermasalah, lengkap. sertifikatnya Iya, juga ada, hak milik lengkap, tidak bermasalah. Puji Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang orang tidak mengerti Nggak apa yang mengerti. Tuhan mau lakukan. Di saat Tuhan uji katuk patorang, Tuhan proses, ternyata Tuhan juga mulia bagaimana torang. Puji Tuhan, cerita yang sungguh luar biasa ya Bu. Terima kasih untuk cerita Ibu kali ini. Kalau ya poin-poin yang boleh saya ambil ketika torang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan ya mujizat demi mujizat ya Bu. Melalui tadi lewat sakit penyakit, lewat ekonomi, apapun yang torang rasakan itu, kalau torang mau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, semuanya torang serahkan kepada Tuhan. Sehingga masalah ataupun sakit penyakit itu pasti torang akan dapat jawaban. Baiklah Sobat Cerita, untuk sesi podcast kali ini bersama dengan Ibu Sondak, saya tutup sampai di sini. Dan mungkin dari Sobat Cerita ada permohonan doa atau masalah, silakan kirimkan beban doa Bapak Ibu, Saudara, teman-teman sekalian Sobat Cerita ke nomor yang tersedia di layar kaca Anda. Demikian podcast kita kali ini bersama dengan saya Susi Suryani Asia dan Ibu Elizabeth Sondak pamit dan undur diri. Sampai berjumpa kembali di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih. Pondok Cerita.